Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dalam acara podcast BKMS Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nasir. Mengawali acara ini seperti biasa, salam sehat, salam BKMS. Pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Saifuddin. Beliau adalah karyawan Rumah Sakit Muhammad Nasir dan keseharian beliau sebagai salah seorang petugas PKRS rumah sakit tersebut, dan dalam rangka tugas itu ada memberikan edukasi bagi para pasien. Dan beliau pada beberapa waktu yang lalu sempat terpapar oleh COVID-19, dan alhamdulillah setelah dilakukan isolasi beberapa waktu, kemudian dites lagi 2 kali negatif. Alhamdulillah ya. Nah, mengawali ini kita mau menanyakan ini pengalaman Buya sampai terpapar COVID-19 itu. Silakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali salam sehat PKRS. Baik, Bapak Ibu dimanapun berada, kita yakin semua kita tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Siapapun, tentu pertama tidak menginginkan, ketika sedikit kita sampaikan pengalaman yang kita rasakan. Memang saya pernah tipus, berapa kali dirawat dengan tipus. Tapi ini serang yang sangat luar biasa, sehingga begitu dahsyat kan, sehingga saya tidak menunda untuk melakukan pemeriksaan dengan kekhawatiran nanti menular kepada keluarga yang lain. Ini yang tidak kita inginkan. Sehingga coba saya periksa pagi, langsung datang ke bagian IGD. Namun ternyata setelah diperiksa positif. Jika diminta kita dilihat dirawat atau isolasi mandiri, kita minta isolasi mandiri, dan sehingga nanti kita bisa melakukan inisiatif aktivitas untuk kesembuhan secara mandiri. Nah, kira-kira Bu ya, dari gejala-gejala itu, walaupun sebelumnya tadi diceritakan sempat pernah dirawat tipes segala macam, kira-kira yang terakhir ini dapat COVID ini ada kemungkinan kontak-kontak itu enggak? Jadi yang persisnya persisnya. Kemungkinan ini ya. Itu perjalanan hari itu kan? Ya. Itu dengan anak-anak ke Padang, luar daerah. Tapi alhamdulillah kita tetap pakai prokes, jaga jarak dan pakai masker. Dan tapi memang mungkin ini belum maksimal. Mungkin kita yang pakai masker tapi jaga jarak, karena yang namanya dalam perjalanan sampai di Padang itu ada juga kita melewati, ada kerumunan segala macam. Tapi yang agak curiga, kita memang ada satu orang pasien yang kita besok itu, walaupun kita jaga jarak ya, tapi yang namanya ada waktu itu memang cuci tangan, tidak tahu, mungkin saya itu mungkin itu kekurangan kita ya. Jadi itu kemungkinan kontak-kontak beliau. Nah, kemudian tentang gejala-gejala yang dirasakan apa saja, misalnya panas sudah jelas, kemudian kerongkongan atau apa, mungkin agak detail dia. Ya, yang itu demam, bukan sekedar demam, tapi memang demam terus. Ya, ada serangan dari di tubuh kita ini kan, yang terasa mengganggu kan, tidak bisa kita istirahat. Terus itu terasa nyeri di badan sendian, ya terasa sendian. Dan juga penciuman hilang, dan setelah makan hilang semuanya. Jadi sudah ada gejala-gejala yang secara umum itu mengarah kepada COVID-19 gitu. Kemudian masuk ke IGD, minta diperiksa dan macam. Dari mulai masuk diperiksa sampai positifnya COVID-19 itu berapa hari dia?
hari jaman ya, jam ya, 2 jam 3 jam sudah keluar hasilnya. Langsung dirawat, diisolasi di. Nah, langsung minta kan ditawarkan mandiri atau di rumah sakit. Kita minta isolasi mandiri. Oke. Baik, kemudian apalagi ini isolasi mandiri kan memang harus ada upaya yang sangat disiplin dari pasien yang bersangkutan, keluarga juga harus saling mendukung dan segala macam. Mungkin perlu diceritakan nih Bu yang di rumah berarti kan isolasi mandiri kan ada istri, anak segala macam. Bagaimana mengaturnya supaya mereka juga tidak terpapar? Ya, mandiri ini supaya apa? Pertama kalau pilih kita mandiri itu kita lebih banyak bisa melakukan gerak aktif kita sendiri dengan ibunya telah dia bekali kepada kita, dan tentu dengan disiplin ini memang enggak berat, tapi alhamdulillah karena pertama tentu kita di sekitar kita orang-orang yang kita sayangi kan, anak kita, keluarga kan, tentu kita batasi, kita tidak banyak tuntutan kepada keluarga, kita lakukan dengan semaksimal mungkin secara mandiri ya. Apapun lakukan di dalam ruangan, semuanya di sana semuanya. Anak-anak kita batasi, kesehatan kita berikan arahan. Ya, jadi kesimpulannya yang dilakukan selama isolasi mandiri itu, yang pertama tentu disiapkan kamar sendiri kan di rumah. Kemudian alat makannya juga dipisahkan dari yang lain. Saya yakin seperti itu kan. Nah, kemudian juga interaksi dengan anak-anak, istri di rumah juga dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Tambah lagi setiap hari dia melakukan olahraga ya. Selain dari itu yang obat-obatan yang terkait dengan itu apa yang dia lakukan? Terkait dengan obat itu kita serahkan sepenuhnya kepada tugas medis militer. Alhamdulillah kan setiap pemeriksaan berapa hari di rumah kita obat. Maka secara teratur itu kita lakukan, kita penuhi sampai habis. Dan tentu ada juga suplemen, vitamin, banyak minum air ya, banyak minum air putih. Dan walaupun selera makan tidak muncul, tetap ya kita anggap makan obat karena kebutuhan yang diberikan makan. Makanya alhamdulillah kan, kok tidak nampak segala macam seperti orang sakit. Alhamdulillah kita tetap optimis juga tidak apa, walaupun rasa-rasa apa itu tetap ada gejala-gejala. Sampai sekarang masih ada juga, tapi alhamdulillah yang aktivitas. Ya, berarti ada kemauan yang keras, yang kuat di dalam diri, walaupun selera makan tidak ada, tapi tetap dia memaksakan untuk makan ya. Ya, di samping suplemen dan obat lain. Kemudian yang secara spiritual, saya pernah juga membaca, mendengar ada orang yang mengatakan dengan membaca Al-Quran dan semacam. Yang dia lakukan gimana? Nah, itu kebetulan juga di rumah sakit kita ini kan ada juga kita rutin bimbingan dan setiap hari Jumat. Ya. Pekan sebelum itu kita bersama lah dapat materi oleh seorang ulama. Walaupun sakit tetap baca Quran. Karena memang sakit ini juga bagian dari kejiwaan kita, pemikiran kita kan. Kalau kita disibukkan dengan hal yang sedikit, antara baca Quran, itu kita tidak banyak mikir macam-macam. Di antara itu mengalihkan kesibukan kita pemikiran semacam kita, sehingga kita tidak kemana-mana pikirannya. Dan berapa lama itu di isolasi mandiri? 2 pekan lebih. Dan tidak ada menular lagi kepada anak, istri dan semacam kan? Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika memang apa yang beliau lakukan di rumah, walaupun isolasi mandiri, ternyata dibikin sangat ketat sehingga tidak terjadi lagi penularan kepada yang lain, atau orang sekarang menyebut klaster rumah tangga ya, jadi tidak terbentuk klaster rumah tangga. Baik ya, mungkin ada hal-hal khusus lagi yang penting Buya sampaikan karena sebagai seorang yang penderita, mantan penderita ya, yang perlu disampaikan kepada masyarakat, karena faktanya hari ini ada masyarakat yang menganggap COVID ini ya omong kosong,
Ada lagi masyarakat yang menganggap terlalu takut, ada yang masa bodoh saja dengan COVID ini kan, menganggap COVID ini 40% itu ya. Kalau ada penelitian 40% yang menganggap COVID itu omong kosong. Nah, mungkin perlu ada penyampaian khusus dari dia karena sudah mengalami langsung. Silakan ya. Baik, Ketik dan Bapak Ibu semuanya dengan pemberada ini terhadap apa yang saya alami ini mudah-mudahan menjawab hal-hal yang mungkin di tengah masyarakat masih pro kontra. Jadi saya yakin siapapun yang kena positif tidak akan berani mengatakan tidak ada, dan tidak akan berani mengatakan tidak apa-apa kena lagi. Dan tentu yang tidak kita inginkan seseorang mengatakan sesuatu yang tidak ada karena tidak melihat. Itu bagian dari bagian kebodohan sebenarnya. Contohnya orang jahiliyah tidak ada Tuhan karena tidak dia lihat. Nah, kan bodoh ya, padahal otaknya ini nggak kasar ya. Otaknya nggak juga dia lihat. Kan tidak pas dia katakan karena tidak melihat tidak punya otak. Nah ini, tapi bisa dirasakan, bisa diteliti, apalagi ilmu kan. Jadi kalau mengatakan tidak ada, padahal ilmuwan sudah ada kan untuk membuktikan segala macam ini. Nah, ini sudah diteliti oleh dengan membak keyakinan kita, keilmuan sangat penting. Ini sudah sebelumnya saya disampaikan virusnya tidak ada. Ini mah yang saya rasakan. Yang kedua tentu rasa takut tadi berlebihan memang tidak boleh. Karena yang namanya ujung-ujung takut itu kan takut mati sebenarnya. Nah, padahal tanpa virus kan, contoh kejadian hari ini kan, tanpa sakit segala macamnya, naik pesawat jatuh, dan tanpa naik pesawat pun dia akan meninggal juga. Tanpa virusnya orang akan meninggal juga. Nah, jadi dengan virus ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, itu sudah biasa. Tapi yang tugas kita adalah hanya berusaha itu maksimal. Nah, dan tidak ada dalam bab agama kita ini fastabiqus sayyi'at, tapi yang ada fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kepatuhan, dalam ikhtiar. Ikhtiar ketika ada COVID ini itu prokes, misalnya pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Apalagi mungkin kalau ada yang lebih ditemukan, kita patuhi. Itu bagian dari agama kita, menyuruh untuk itu bagian kebaikan. Itu yang kita suruh berlomba-lomba. Tapi kalau ada orang yang tidak mematuhi, nanti dia tidak apa-apa, itu tidak perlu kita contoh. Itu. Ya, bil khususnya kepada pasien-pasien COVID saat ini. Nah, mungkin ada pesan juga. Pesan kepada Bapak Ibu, untuk harapan pertama itu cepat sembuh, cepat negatif. Tapi dalam proses penyembuhan ini, pertama tentu kekuatan doa, minta kepada Allah SWT pemilik penyembuhan. Saya yakin, optimis kita akan diberikan kesembuhan, insyaallah. Dan lebih optimis lagi kan kalau tidak sembuh. Ada seorang yang tidak sembuh, dia malah lebih optimis lagi, dia mendapatkan pahala, mendapatkan nilai kesabaran ini, masya Allah. Jadi semuanya nilai kebaikan kita dapatkan. Sembuh alhamdulillah, tidak sembuh kita dapat terus nilai pahalanya, nilai kebaikannya sangat banyak. Yang kedua, menyerahkan sepenuhnya mempercayakan sepenuhnya kepada petugas kesehatan. Tapi kalau penyerahannya itu kepada pemilik penyembuhan. Dia mana protokolnya, mana apanya, ikuti aja secara disiplin. Itu harapan kita. Jadi itu kan Pak. Ya, baik. Jadi pemirsa manapun Anda berada, kita sudah sama dengar pengalaman langsung dari Buya Saifuddin yang sempat terpapar COVID-19 dan alhamdulillah hari ini sudah sehat, dan apa-apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Yang paling penting adalah bahwasanya COVID itu memang ada, tapi walaupun dia ada, maka ternyata ada juga cara untuk selamat dari COVID. Dengan kalimat itu maka kita tutup podcast PKS Masjid Muhammad Nasir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah.